adalah Hari Disabilitas Internasional dan sebagai pionir penggeraknya ini adalah Bapak Profesor Reda, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kami diundang sebagai rekan-rekan beliau, ada Raffi, ada Pak Hamka, pemilik jalan tol. Dan hari ini ada puncaknya lebih dari 2.000 anak disabilitas yang ikut sehingga memecahkan rekor muri. Ini mudah-mudahan program ini akan memberikan kita lebih tanggung jawab sosial kepada teman-teman kita yang ada disabilitas. Siap untuk doorprize sesi ketiga. Mana yang semua yang mau doorprize suaranya? Jangan ada terjadi seperti Gus-Gus yang lain. Adik-adik udah semangat ya. Seperti Gus NTB. Silakan yang mungkin yang lain yang bergabung. Bang, tadi ketemu Pratiwi Novi juga ya, Bang? Apa? Tadi ketemu Pratiwi Novi juga ya? Tadi ketemu, dia bukan klien saya, tapi dia curhat. Dia curhat, tadi Novi curhat. Sepeda motor listrik. Video orang itu yang sudah viral itu sangat tidak manusiawi, kelewatan. Menuduh orang germo, menuduh orang germo jual beli anak ojek anak-anak ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa ya. Itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi ya. Itu ada vonis pidananya dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti ya. Kalau ini kan sembarang ngomong dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas, ya. Katanya Senin ya, Bang? Saat bertemu ada omongan jadi kuasa atau ditawarin? Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Berarti Abang Hotman aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Tapi memang saya tetap menyarankan harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, ya bikin laporan polisi dong. Jangan langsung menuduh germo lah, jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi. Orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gue gitu loh. Ada yang bilang ini mana ada palsu ini, coba nih. Ya. Bang, ada pengacara juga. Bang, dia punya rumah 30M diumumkan. Saya punya rumah 30M. Villa gua aja 130M. Villa gua aja puluhan di Bali. Saya udah 30 itu udah 30 tahun lalu. Itu mah benar-benar kampungan gitu loh. Kampungan dan kasihan kita lihatnya gitu loh. Kampungan dan kasihan lihatnya gitu loh. Bang, katanya ada pengacara menyindir nama Abang, gak usah ikut campur. Nah, Abang merasa tersandang nggak, Bang? Saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka medsos, itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan perebutan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Dia itu si botak, si Rasman. Sekarang udah jadi terdakwa, ya. Pengacara jadi terdakwa kan malu dia tuh, malu banget gitu loh. Soal dihukum itu hal lain, tapi dengan gua bikin dia jadi terdakwa di pengadilan, sudahlah. Selesai sudah imbas dari perbuatanmu. Hei botak, jangan coba-coba imbangin bersaing dengan pengacara udah kayak bumi dan langit. Lu kan pengacara di daerah sana. Udah 38 tahun jadi pengacara internasional. Kenapa? Apalagi? Bang, katanya Senin mau ngelaporin. Siapa? Itu mau omongan kaki lima. Omongan kaki lima. Gimana itu mengulitin apa orang perkara besar aja nggak pernah dia pegang. Itu semua omong kaki lima, pengacara-pengacara yang baru anak kemarin yang benar. Anda sudah tahu karena hampir
semua konglomerat. Dari segi apapun mereka udah jauh di belakang gua. Cuma itulah caranya agar masuk medsos adalah menyindir pengacara top. Sindirlah orang terkenal, maka nama kamu juga akan ikut-ikutan terdengkrak dikit-dikit. Ya, ya. Tapi secara pidana berarti ucapan seperti itu yang diucapkan oleh seorang lawyer, seorang penasihat hukum seperti apa sih di sosial media lah? Ya itulah kelihatan tidak berkualitas mereka, ya, tidak berkualitas. Mana mungkin? Saya sudah mengalahkan ribuan pengacara, tapi dengan yang bonafit berperang di pengadilan, saya sidang di Mahkamah Agung Singapura, sidang di perkara internasional. Dari segi harta pun mereka secuil dibandingkan harta gua ini, secuil. Aku tidak pernah bicara harta, tapi mereka bicara harta rumah saya 30M. Dia bilang gitu. Dibandingkan punya saya itu segini, tik gitu loh. Kita ini anak-anak muda, saya masih muda nggak sih? Jiwa muda. Saingannya sudah puluhan triliun, bukan lagi 30M. Kampungan banget sih 30M dipersoalin lah. Bang, terkait katanya Senin mau laporin ya Bang, katanya Pratiwi Novi Senin mau laporin kah? Iya, tadi Novi bilang hari Senin mau laporin, tapi saya nggak tahu siapa pengacara siapa. Aku banyak sidang di luar negeri, jadi gua nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Berarti siap dia Bang bergabung sama Novi Bang? Kalau perlu mungkin akan saya bantu ya, kalau perlu. Ya tapi memang orang-orang kayak gitu yang memperebutkan macam perkara Agus ini aja berebut semuanya. Itu karena apa? Mereka nggak ada klien. Mereka itu hanya hidupnya dari situ, menguliti apa yang dikulitin dari aku. Seganteng begini, setop begini. Ya. Bang, berarti Alvin terancam bisa dipidanakan Bang, pasalnya. Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan anak, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum, ya. Sekali lagi para pengacara yang memperebutkan kasus receh, udahlah. Pakai kacamata dong, ya. Lihatlah abangmu ini, ya. Coba lihat dia. Aku nggak pernah ngaku anak naga, aku anak desa, tapi semua naga-naga Indonesia pakai pengacara siapa? Ini dia nih, Hotman Paris. Lu dipakai siapa? Masa hanya untuk agar masuk medsos? Semua nebeng pada ikut kasus si Agus sedih. Semua pada naik ngaku saya akan biayai. Aduh. Siapa yang pernah masuk penjara gara-gara memalsukan KTP, divonis berapa tahun? Yo, siapa tuh? Coba ada yang berani nggak nongol ya? Divonis kasasi, kemudian hukumannya dikurangi Mahkamah Agung. Jadi adalah mantan narapidana. Kalau hanya gara-gara untuk KTP uang receh aja dipalsukan, berarti Anda tidak ada 1/1 juta kekayaan Hotman. Hotman udah puluhan tahun, nih, jadi jangan bicara harta. Harta lu secuil dibandingkan aku nih, secuil. Malu dong bicara harta di depan, malu. Rumah gua 30M, di Kelapa Gading mah ratusan, rumah 30M, rumah gua mah ratusan M. Hotman, terkait Firdaus Wobo merapat ke jadi kuasa hukumnya. Saya tidak pernah merapat orang yang mencari aku tadi karena kebetulan ketemu Novi. Aku tidak pernah merapat, aku tidak pernah pansos. Orang yang pansos sama aku itu pengacara-pengacara kelas-kelas masih ukuran di bawah rata-rata, berusaha terus nyindir Hotman agar mereka masuk medsos. Siapapun yang nyindir Hotman pasti akan masuk TV karena apa? Aku super terkenal, super sudah internasional. Sementara mereka ada itu satu pengacara tuh giginya kuning. Lu ke dokter gigi lo sebelum ngomong di TV. Heran. Berani-beraninya nongol di TV dengan gigi kuning. Ya, giginya kuning-kuning coklat begitu. Lu nggak punya uang ke dokter apa? Gua kasih lu bantuan deh. Hotman, terkait perdamaian antara Densus sama si. Ya gua nggak ada urusan sama itu perkara itu. Gua nggak ada urusan. Kalau lu tanya sama gua, bagaimana perkara arbitrasi di Singapura yang 500 juta dolar, tanya ke gua. Tapi kalau masuk TV, saya membela. Dia itu bukan membela agar masuk TV, agar masuk medsos, ya. Hati dan perbuatannya berbeda. Tapi kan artinya ini, kasus ini kan udah ada titik terang nih Bang. Nggak ada, gua nggak ngerti titik terang mau titik gelap. Gua nggak ada urusan. Gua nggak ikutan kasus itu lah. Tapi kan kasus itu, Novi tadi kebetulan secara eksiden ketemu. Dan kebetulan video itu saya tahu. Nggak boleh menuduh orang germo, nggak boleh itu. Makanya saya bilang, pidanakan.
Dan orang itu lagi ada masalah juga di Mabes Polri karena dilaporkan oleh banyak jaksa. Dan dia juga pernah divonis Mahkamah Agung karena bukan dugaan lagi, udah divonis Mahkamah Agung pemalsuan KTP. Ya, oke, itu yang giginya busuk tuh, rada busuk tuh. Bang, berarti abang siap mengawal kasusnya Novi juga nih bang ya? Enggak lah, belum tentu saya. Tadi kebetulan ketemu. Kalau you tanya sama saya, konglo mana yang kau pegang? Kalau tanya berapa puluh tahun kau jadi pengacaranya Prabowo, berapa puluh tahun kau pengacaranya, hampir semua konglo, semua pakai gua. Saya nggak ngaku-ngaku anak naga. Aku bukan anak naga, tapi aku bukan anak cacing. Aku bukan anak cacing yang giginya busuk. Bang, kalau sama Bang Rasman gimana tuh bang? Apa? Kalau sama Bang Rasman gimana bang? Dia kan udah jadi terdakwa Apa? tuh. Kasusnya sama Bang Rasman gimana bang? Oh, hari tanggal 12 si Botak akan diadili. Gua pengen lihat muka dia itu lagi duduk di meja pesakitan. Dia kan terdakwa, jadi aku udah puas. Kalau seorang pengacara jadi terdakwa, berarti dia tidak bisa melindungi dirinya. Bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Nanti akan datang, saya bukan tanggal 12 pada saat nanti diperiksa. Bang Rahman silakan boleh ikut bergabung. Berarti abang datang nggak bang? Datang nggak bang? Apa? Akan datang nggak bang ke sidang bang? Apa? Akan datang ke sidang? Nanti akan dipanggil, tapi bukan tanggal 12. Tanggal berapa bang? Nanti saya sudah proses pembacaan dakwaan, kemudian kalau ada eksepsi baru nanti akan ada pemeriksaan saksi pelapor. Di situ saya akan hadir dan aku akan menatap muka si Botak yang jadi pesakitan sebagai terdakwa. Aku senang banget nanti. Umur saya Semua naik. yang ada di sini sudah siap untuk menyaksikan